Di pinggiran desa kecil, terdapat hutan lebat yang dikenal dengan nama hutan terlarang. Penduduk desa menghindarinya, menceritakan kisah-kisah menakutkan tentang hilangnya orang-orang yang berani masuk ke dalamnya. Suatu hari, sekelompok remaja termasuk Andi dan sahabatnya, Dika, merasa penasaran dan memutuskan untuk menjelajahi hutan itu. Dengan bekal senter dan keberanian yang berlebih, mereka melangkah ke dalam hutan, tidak menghiraukan peringatan dari penduduk desa. Di dalam suasana terasa begitu mencekam, dan bayangan pepohonan tinggi seolah-olah menunggu mereka. Setelah berjalan cukup jauh, mereka mulai merasakan ada yang aneh. Suara berbisik samar-samar terdengar di antara pepohonan. Mungkin hanya angin. Dika berusaha meyakinkan diri. Namun Andi merasa ada yang tidak beres. Dia mengajak teman-temannya untuk kembali. Tetapi rasa ingin tahunya jauh lebih besar. Saat mereka melanjutkan perjalanan, suara bisikan semakin jelas, seolah-olah memanggil nama mereka. Ketika mereka berbalik, mereka melihat sosok hitam berdiri di antara pepohonan. Ketakutan melanda mereka, dan mereka mulai berlari tanpa arah. Setelah berlari, mereka terpisah. Andi dan Dika berhasil menemukan jalan keluar, tetapi teman mereka, Rizky, tidak kunjung muncul. Mereka memanggil namanya berulang kali, tetapi hanya keheningan yang menjawab. Penuh dengan rasa cemas, mereka kembali ke desa dan memberitahu penduduk tentang hilangnya Rizky. Penduduk desa terlihat khawatir, tetapi mereka juga mengatakan bahwa sudah banyak orang yang hilang di hutan itu. Dan tidak ada yang pernah ditemukan kembali. Pihak berwenang segera mengorganisir pencarian, tetapi hutan itu seolah-olah menelan semua usaha mereka. Beberapa hari setelah hilangnya Rizky, Andi merasa terobsesi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia mulai menyelidiki sejarah hutan terlarang itu dan menemukan cerita tentang seorang dukun yang tinggal di sana puluhan tahun lalu. Dukun tersebut konon melakukan praktik gelap dan menyimpan jiwa-jiwa yang hilang di dalam hutan. Mitos tersebut menyebutkan bahwa dukun itu masih berkeliaran di antara pohon-pohon, mencari korban baru untuk dijadikan pengikutnya selamanya. Meskipun ketakutan, Andi merasa dia harus kembali ke hutan untuk mencari Rizky dan mengakhiri teror yang mengganggu desa mereka. Malam pun tiba, dan Andi mempersiapkan diri untuk kembali ke hutan. Dia membawa senter, pisau, dan sebuah foto Rizky untuk memanggilnya. Sesampainya di dalam hutan, suasana terasa semakin menakutkan. Suara-suara aneh, bisikan terus mengikutinya. Saat Andi semakin dalam, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang sangat menyengat. Tanpa peringatan, sosok hitam muncul di hadapannya. Sosok itu adalah Rizky. Tetapi wajahnya tampak hampa, seperti terjebak di antara dua dunia. Andi, tolong. Suara Rizky terdengar lemah, meminta bantuan. Andi merasa ketakutan, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Aku akan membawamu pulang, Rizky. Berpeganglah padaku. Dia mendekat, tetapi sosok itu mundur, dikelilingi oleh bayangan yang menakutkan. Dia milikku, teriak sosok hitam itu. Menampakkan wajah dukun yang menyeramkan. Andi berusaha melawan rasa takutnya.
Dia mengeluarkan foto Rizky dan berkata, "Kami teman, kembalikan dia padaku." Dukun itu mengaum dan kegelapan menyelimuti Andi. Dengan seluruh keberaniannya, Andi menyalakan senter dan mengarahkan cahaya ke sosok hitam tersebut. Kekuatan cahaya itu membuat sosok dukun mengerang kesakitan dan mundur. "Kau tidak akan bisa mengambilnya, dia akan kembali," teriak Andi dengan penuh semangat. Perlahan sosok Rizky mulai pulih. Andi meraih tangan Rizky dan menariknya keluar dari bayangan. Dengan berlari sekuat tenaga, mereka berusaha keluar dari hutan. Bayangan-bayangan mengejar mereka, tetapi Andi terus memegang tangan Rizky. Hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari hutan. Namun, di ambang pintu hutan, mereka mendengar teriakan marah dukun itu. Tetapi suara itu perlahan menghilang. Andi dan Rizky jatuh ke tanah, kelelahan. Namun, mereka selamat. Ketika mereka kembali ke desa, Andi dan Rizky segera memberitahu penduduk tentang pengalaman mereka. Mereka menceritakan kisah dukun dan apa yang terjadi di dalam hutan. Penduduk desa terkejut dan berjanji untuk tidak membiarkan orang lain masuk ke dalam hutan lagi. Rizky yang selamat, tetapi mengalami trauma, berjanji untuk tidak pernah kembali ke tempat yang dipenuhi dengan misteri dan kegelapan itu. Andi dan Rizky berusaha menjalani hidup dengan lebih baik. Tetapi pengalaman mereka di hutan terlarang akan selalu membekas dalam ingatan. Mereka tahu bahwa di luar sana ada sesuatu yang tidak bisa dipahami. Dan terkadang ada alasan mengapa beberapa tempat harus dihindari. Kegelapan di dalam hutan terlarang adalah sebuah pelajaran berharga tentang mengatasi rasa ingin tahu yang bisa membahayakan diri sendiri. Meski Andi dan Rizky selamat, ada hal yang tidak bisa mereka lupakan. Setiap kali mereka melewati batas hutan, mereka merasakan tatapan seolah-olah dukun itu masih mengawasi mereka dari kejauhan. Suara bisikan seakan terus menghantui, mengingatkan mereka bahwa tidak semua misteri harus dipecahkan, dan tidak semua hutan harus dijelajahi. Dengan berani mereka melangkah maju, bertekad untuk tidak membiarkan bayangan itu mengendalikan hidup mereka selamanya. Beberapa minggu setelah pengalaman mereka di hutan terlarang, kehidupan di desa perlahan-lahan kembali normal. Namun, Andi dan Rizky masih merasa tertekan oleh ingatan tentang apa yang terjadi. Setiap malam, mereka terbangun dari mimpi buruk, terbayang dengan sosok dukun dan bisikan aneh yang masih menggema dalam pikiran mereka. Keberanian mereka telah teruji, tetapi ketakutan mereka tetap ada. Mereka berdua memutuskan untuk mencari cara mengatasi trauma yang mereka alami. Mereka mulai pergi ke psikolog desa untuk mendapatkan bantuan. Namun, saat menjalani sesi terapi, Rizky mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dia sering melihat bayangan di sudut matanya, sama seperti yang dialami ketika di hutan. Andi juga merasakan hal yang sama, suara-suara bisikan, kadang-kadang mengganggu konsentrasi mereka. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hutan tersebut dan mencari cara agar mereka bisa menghapus jejak pengalaman mengerikan itu dari hidupnya. Andi dan Rizky pergi ke perpustakaan desa dan menemukan buku-buku tua yang membahas hutan dan legenda yang mengelilinginya. Mereka menemukan catatan tentang orang-orang yang hilang di dalam hutan selama bertahun-tahun dan cara-cara yang digunakan untuk memanggil arwah yang terperangkap. Satu cerita menarik perhatian mereka, yaitu tentang ritual pemanggilan yang dapat membantu mengusir arwah jahat dan membebaskan jiwa yang terperangkap.
Dengan tekad untuk mengakhiri teror yang mengganggu mereka, mereka memutuskan untuk melakukan ritual tersebut. Mereka mencari bahan-bahan yang diperlukan, termasuk bunga tertentu yang hanya tumbuh di sekitar hutan. Tanpa ragu, mereka merencanakan perjalanan kembali ke hutan terlarang itu. Namun kali ini dengan tujuan yang berbeda. Ketika malam tiba, Andi dan Rizky berangkat menuju hutan dengan perasaan campur aduk. Mereka membawa semua bahan yang diperlukan dan berdoa agar pengalaman kali ini berbeda. Sesampainya di dalam hutan, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Suara-suara hutan yang biasa tampak menghilang, menggantikan dengan keheningan yang aneh. Mereka merasakan tekanan berat di dalam dada, tetapi tekad mereka untuk menyelesaikan masalah ini jauh lebih besar. Mereka menemukan tempat di mana mereka berlari sebelumnya dan mulai menyiapkan altar untuk ritual. Andi dan Rizky menyalakan lilin dan menata bunga, melafalkan doa yang mereka temukan di dalam buku. Ketika malam semakin dalam, angin bertiup kencang dan bayangan-bayangan mulai berkumpul di sekitar mereka. Suara berbisik kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas, seolah-olah berusaha memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan. Saat ritual berlangsung, dukun itu tiba-tiba muncul kembali. Kali ini dengan wajah marah dan lebih menyeramkan. "Kau tidak seharusnya berada di sini," teriaknya. Suaranya menggetarkan bumi. Rizky dan Andi berpegangan erat, tetapi mereka tetap berusaha melanjutkan ritual. "Kami tidak ingin melawanmu. Kami hanya ingin membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap," teriak Andi. Mendengar ini, sosok dukun mulai berubah, seolah-olah ada keraguan dalam dirinya. "Bebaskan jiwa-jiwa?" Ia bergumam. "Aku tidak bisa." Namun Andi dan Rizky tidak menyerah. Mereka terus melafalkan doa dan memanggil jiwa-jiwa yang terperangkap. Dalam sekejap, cahaya terang memancar dari altar mereka, dan sosok Rizky yang terperangkap mulai terlihat. Setelah pertarungan yang panjang, cahaya dari altar menyinari seluruh hutan, dan sosok dukun itu mulai memudar. Dalam momen itu, Rizky meraih tangan Andi dan berteriak, "Kita harus pergi sekarang. Kita harus pergi sekarang." Mereka melarikan diri secepat mungkin, dan saat mereka keluar dari hutan, suara berbisik perlahan menghilang. Namun meskipun mereka berhasil melarikan diri, ada yang terasa berbeda ketika mereka kembali ke desa. Mereka merasakan kehadiran yang terus mengikuti mereka. Beberapa malam setelah ritual, Andi mulai resah. Andi mulai merasa aneh. Dia sering terbangun di tengah malam dengan suara bisikan yang berulang. Meskipun dukun itu sudah pergi, jejaknya masih ada dalam hidup mereka. Setelah berbulan-bulan berjuang melawan ketakutan, Andi dan Rizky mulai memahami bahwa pengalaman mereka tidak bisa dihapus sepenuhnya. Mereka berusaha untuk melanjutkan hidup mereka, tetapi tidak pernah melupakan pelajaran yang telah mereka pelajari. Mereka mulai berbagi pengalaman mereka. Mereka mulai berbagi pengalaman dengan orang lain di desa, memperingatkan generasi berikutnya untuk tidak mengabaikan cerita-cerita lama. Andi dan Rizky membentuk sebuah kelompok kecil untuk menjelajahi tempat-tempat bersejarah di desa, membagikan pengetahuan mereka tentang pentingnya menghormati yang telah pergi, dan tidak mengabaikan nasihat dari generasi sebelumnya.
Mereka belajar bahwa meskipun jejak di hutan terlarang tidak akan pernah sepenuhnya hilang, mereka bisa menggunakan pengalaman tersebut untuk membantu orang lain. Seiring waktu, Andi dan Rizky menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan kenangan mereka. Menjadi aktivis yang mengadvokasi perlunya menghormati alam dan sejarah. Berbagi kisah mereka sebagai peringatan akan bahaya dari rasa ingin tahu yang berlebihan. Hutan terlarang, meskipun tetap menakutkan, kini dianggap sebagai tempat untuk belajar dan saling menghormati. Walaupun mereka tidak bisa menghapus semua bayangan dari pengalaman mereka telah menemukan cahaya di ujung kegelapan. Dengan berani, mereka melangkah maju, bertekad untuk tidak membiarkan jejak kegelapan menghantui hidup mereka untuk selamanya.